Diceritakan, setelah beberapa tahun kemudian, setelah Wisnu dan Laskaisemini meninggalkan alam maya pada ini, sang dewa menitiskan mereka berdua kepada sang Ramawijaya, pangeran dari Ayodhya, dan Dewi Sinta, dari negeri Mantili. Sang Ramawijaya terlihat berlatih ilmu kanuragan, agar kelak ia menjadi anak yang hebat membela kebenaran, dan melawan keangkara murkaan dari muka bumi ini. Serta, ia kelak dinobatkan menjadi seorang raja, menggantikan ayahnya, menjadi Raja Ayodhya. Ia ditemani oleh guru dan adiknya Laksmana, dan senang melihat kakaknya itu menjadi seperti itu, yang kelak akan menjadi seorang raja. Sementara itu, di negeri Mantili, Dewi Sinta dan rajanya, serta rakyatnya, dihantui oleh gagak yang bernama Dadang Sengara, yang menyerang negerinya, sehingga membuat pihak dari kerajaan Mantili begitu resah dan gelisah, karena tidak ada satupun pangeran dari negeri-negeri besar yang bisa mengalahkan mereka. Mereka pun tidak tahu lagi harus bagaimana untuk menumpas gagak itu. Gagak Dadang Sengara makin ganas. Kalau tidak ada yang mampu menumpasnya, oleh karenanya sang Raja Mantili mengumumkan sayembara kepada pihak-pihak kerajaan besar, barang siapa yang bisa untuk mengalahkan Dadang Sengara maka ia akan menjadi seorang pewaris negeri Mantili, artinya jikalau laki-laki ia akan menjadi menantunya Raja Mantili, dan jikalau ia perempuan maka ia akan menjadi saudara dari anak perempuannya. Kapati, sudah Gusti Prabu. Bahkan sampai ke Ayodhya. Saya lihat, baru ada 3 pangeran yang mengikuti. Dan itu pun sudah tumbang semua. Hamba perlu melaporkan perkembangan terakhir. Bahwa pasukan yang hamba kirim untuk melindungi putri, tewas dibunuh oleh gagak raksasa itu. Siapapun yang bisa menaklukkan Dadang Sengara, di samping akan menjadi suami dari putriku Sinta, dia pun akan kuanugerahi sebagian dari kawasan Mantili ini. Dari kejauhan, ada 2 orang laki-laki berkuda, dan mereka pun mencari di mana letak kerajaan Mantili, dan mereka pun menemukan akan tanda atau batas, yang mana ini adalah arah yang benar untuk ke negeri Mantili. Rupanya mereka adalah kakak beradik dari negeri Ayodhya, Ramawijaya dan Laksmana. Mereka ingin ikut andil bagian terhadap sayembara Raja Mantili. Dan mereka pun sangat antusias dalam mengikuti sayembara itu. Sesampainya di sana mereka pun melihat dari pangeran dari negeri lain mengikuti sayembara itu, dan mereka satu persatu berjatuhan. Pangeran Ayodhya itu pun maju ke medan laga untuk menaklukkan sang gagak Dadang Sengara, sehingga membuat pangeran dari negeri lain meremehkan akan Ramawijaya. Hanya dalam hitungan jam saja sang Wanawijaya itu dapat menaklukkan akan gagak dan menemui sang putri raja tersebut, sehingga sang putri tersipuh malu. Siapa dia? Pangeran dari Ayodhya. Kenapa tidak melihat keadaan lebih dulu? Gegabah.
kau akan kubebaskan. Tapi, kau harus meninggalkan negeri ini. Kalau kau berani muncul lagi, akan kubunuh. Dia menang, Dayang. Dia menang. Satria itu mampu mengusir Dandang Sengara. Iya. Lihat. Dia menuju kemari, Gusti Dewi. Paduka, Ada apa? Bagaimana perkembangannya, Nayaka? kesatria dari Ayodhya berhasil mengusir Dandang Sengara, Gusti Prabu. Gagak Jahanam itu sudah pergi. Siapkan penyambutan buat kesatria pemberani itu. Duli, Gusti Prabu. Begitu senangnya Sang Gusti Prabu mendengar, Dandang Sengara telah diusir dari negeri Mantili, ia pun menyambutnya dengan riang gembira. Tapi sebelum itu, Rama Wijaya dan Dewi Sinta, berduaan seperti orang pacaran, di kapal milik Dewi Sinta dan melihat keindahan, kerajaan Mantili yang begitu indahnya, Sang Rama Wijaya melihat, dengan matanya yang menunjukkan, kesenangan. Begitu sampainya di istana, Sang Rama disambut dengan gembira oleh sang ayah, Prabu Mantili, yang menjanjikan akan menikahkan dan menyerahkan sebagian dari kerajaannya, namun, sesuatu pun terjadi pada Sang Rama Wijaya. Sinta. Iya, puri itu memang dibangun untuk menikmati keindahan danau di kala astamaya atau matahari tenggelam seperti sekarang ini, juga di kala Chandra Mandala. Seolah rembulan berkalang itu menjadi kembar di langit dan di danau. Wah, tentu indah sekali. Kalau Sang Prabu langsung memberikan Dewi Sinta kepada pangeran dari negeri gunung itu. Kalau saya tidak terlambat, saya pun mampu menaklukkan Gagak itu. Wong sekedar Gagak, apa sulitnya? Tapi Gagak Dandang Sengara sudah terusir. Tentu saja saya tidak akan gila mendatangkan kembali Gagak yang sudah memakan ratusan korban, termasuk 3 orang pangeran dari mancanegara. Itu urusan Sang Prabu, bukan kami. Atau pemenang itu harus berani melawan tantangan kami 1 lawan 1. Ada seorang pangeran, dari negeri lain yang bersikeras, untuk bertanding lagi dengan Gagak itu, namun, Sang Prabu Mantili pun menolak. Ia menantang Sang Prabu dari gunung itu, Rama Wijaya, untuk bertanding 1 lawan 1 untuk mendapatkan Dewi Sinta, dan Pangeran Ayodhya itu pun setuju dengan tantangan itu, dan berkehendak, apabila ia kalah, ia tak bisa untuk mendapatkan sang putri Raja Mantili sebagai taruhannya. Cabut senjatamu, Rama. Jangan cuma lompat-lompat seperti kutu. Tuan sudah mulai menyerang. Kamu pengecut. Bisanya hanya main kucing-kucingan. Ayo serang aku. Kamu menyerang, tidak memberitahu. Tuan yang menyuruh saya untuk menyerang, kan? Diam. Kalau Tuan belum merasa kalah, silahkan maju lagi. Sebab bukan cuma Tuan yang punya genggaman. Pangeran dari negeri gunung juga punya.